Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baiklah, saya di sini Redi Prastawan, peserta mahasiswa PPG tahun 2022. Sudah bersama dengan saya yaitu Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan di Sekolah SD Impres Tolong, Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dalam tajuk yaitu eksplorasi penyebab masalah terkait masalah belajar yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu Pak, terkait masalah pengembangan materi HOTS, penerapan materi HOTS dalam proses belajar mengajar. Nah, masalah yang timbul di sini yaitu guru belum mampu menerapkan atau mengaplikasikan materi HOTS yang berbasis HOTS itu sendiri Pak dalam proses belajar mengajar. Kira-kira Pak, menurut Bapak apa penyebabnya yang terjadi sehingga guru tidak mampu menerapkan dalam proses belajar mengajar, terkhusus materi PJOK? Baik, terkait materi yang berbasis HOTS, guru memang nampaknya belum begitu memahami itu. Sebab-sebabnya itu mungkin guru kurang membaca literatur terkait itu, kemudian mungkin MGMP atau KKG di daerah itu harus lebih dimaksimalkan, mungkin begitu. Bisa juga sekarang ini kan literatur banyak di YouTube misalnya, di internet bisa membaca itu. Kemudian mungkin juga bisa dilakukan pertukaran guru. Oh iya, berarti yang saya tangkap solusinya Pak, kita bisa melihat dari literatur, kemudian dari media YouTube, artinya melakukan mandiri untuk berkreasi supaya bisa menutupi masalah tersebut Pak ya. Bisa. Itu. Kemudian Pak, terkait masalah belajar selanjutnya yaitu dalam hal inovasi pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakter peserta didik. Dalam hal ini mungkin setiap karakter peserta didik itu kan banyak karakternya Pak, sehingga guru harus mampu untuk masuk ke dalamnya, untuk bagaimana bisa masuk ke dunia anak-anak. Tetapi yang terjadi di lingkungan sekolah, biasanya guru itu tidak mampu untuk merangkul siswa sehingga menarik minat dan keinginan mereka untuk belajar Pak. Kira-kira apa yang disebabkan oleh itu Pak? Baik. Kalau soal itu memang sih banyak siswa kita dapati memang kayak kurang begitu konsen untuk mengikuti itu mata pelajaran. Sesungguhnya emang itu juga penyebabnya bukan hanya juga kesalahan daripada guru, tetapi juga memang terbawa oleh kebiasaan lingkungan juga, lingkungan luar sekolah yang mereka itu siswa banyak malas, mereka kehadirannya di sekolah malas, banyak juga yang malas, sehingga guru juga sulit untuk memprediksi sesungguhnya ini siswa bagaimana dia punya tipologi. Mungkin masukan juga selanjutnya terkait dengan masalah itu, mungkin guru juga harus melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa untuk melihat lebih jauh sesungguhnya siswa ini apa masalahnya. Kita tidak boleh hanya melihat bahwa siswa ini dia bermasalah di sekolah, tetapi kita harus lihat juga di luar sekolah seperti apa, mungkin di rumah seperti apa keadaannya mereka, baru bisa kita simpulkan kembali. Oh iya, itu terkait dengan permasalahan belajar yang lainnya Pak. Memang perlu mitra untuk membangun komunikasi orang tua, kemudian guru dan siswa sendiri supaya
kita bekerja sebagai tim untuk memantau hasil belajar siswa. Begitu Pak ya? Iya. Iya Pak. Kemudian yang terakhir ini Pak, masalah transformasi teknologi Iya, TIK iya. Oke. dalam proses belajar mengajar. Oke. Dalam hal ini Pak, biasanya sekarang bukan lagi biasanya, Iya. sekarang ini apalagi di musim pandemi ini Pak, tantangan ataupun kita harus bersahabat dengan teknologi itu merupakan faktor yang sangat Iya. sangat akhir-akhir ini sangat erat sekali hubungannya. Iya. Jadi kadangkala juga Pak, masih ada guru yang tidak paham dengan hal itu dalam penerapan TIK dalam proses belajar mengajar. Kira-kira apakah hanya faktor guru ataupun ada faktor-faktor lain Pak yang menyebabkan hal itu? Kira-kira bagaimana itu Pak? Kalau di SD Negeri Tolong pada khususnya, sesungguhnya guru itu punya apa kemauan lah untuk belajar. Memang kita akui bahwa kita masih jauh lah tertinggal dari yang namanya model pembelajaran dengan menerapkan TIK ini, teknologi informasi komunikasi ini. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sisi guru-guru, sebenarnya guru-guru juga punya keinginan untuk itu. Tetapi lagi-lagi jika guru juga sudah paham dengan itu, sudah paham dengan teknologi informasi dan komunikasi, lalu bagaimana dengan fasilitas kita di sekolah? Sementara kita punya fasilitas kan belum ada lah untuk kita menerapkan itu teknologi informasi komunikasi. Nah, begitu. Oh iya Pak. Berarti dalam hal ini ada beberapa faktor Pak ya. Artinya walaupun gurunya juga mampu, tapi juga harus didukung dengan kelengkapan fasilitas. Iya. Artinya harus ada hubungan timbal balik yang baik. Iya, harus ada. Kemudian kan misalnya kita mau diberikan tugas misalnya, bisa juga mungkin siswa dia bisa mengirim tugasnya via email atau apa begitu. Nah, sementara kan tidak semua siswanya kita juga memiliki alat itu, misalnya handphone atau apa begitu. Nah, untuk mereka bisa kirim tugasnya misalnya atau belajar di rumah. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Artinya saya sudah mendapatkan gambaran terkait observasi ataupun eksplorasi penyebab-penyebab masalah belajar yang terjadi di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Terima kasih waktunya Pak untuk saya bisa melakukan wawancara terkait masalah-masalah yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini saya akan coba melakukan eksplorasi masalah belajar mengajar. Dalam hal ini saya mohon bantuannya Bapak selaku teman sejawat saya di sekolah di SD Impres Tolong, Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam proses belajar mengajar itu Pak, ada beberapa kendala yang sering terjadi. Yang pertama yaitu terkait masalah siswa tidak mampu memahami materi yang diajarkan oleh guru. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba membantu Bapak untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Menurut saya Pak, masalah yang pertama yaitu masalah internal. Masalah internal di dalam keluarga itu juga sangat mempengaruhi proses belajar anak di sekolah. Ketika diberikan materi dia tidak terlalu konsentrasi. Iya. Dan yang berikut adalah penggunaan bahasa. Ya, penggunaan bahasa dari pengajar atau guru itu juga mempengaruhi. Iya. Karena kita ketahui bahwa guru-guru yang ada yang mengajar adalah guru-guru yang bukan hanya dari tempat itu, tapi dari perbedaan daerah yang belum bisa menyatu dengan bahasa setempat. Kemudian Pak, identifikasi masalah yang berikutnya yaitu terkait masalah ada siswa kita yang dari segi mengikuti proses belajar mengajar itu ada yang sedikit kemampuannya itu di bawah Pak, bahkan butuh perlakuan khusus dari kita selaku tim guru. Kira-kira apa yang disebabkan oleh hal itu Pak? Iya, kalau hal itu Pak, yang saya ketahui selama ini yang saya lihat adalah karena kurang kepercayaan diri.
kurang kepercayaan diri. Iya, kurang kepercayaan diri, jadi dia tidak bisa menempatkan dirinya seperti teman-teman yang lain. Jadi mungkin dia masih belum bisa berani lah, kurang percaya. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Kemudian masalah yang selanjutnya Pak terkait masalah penggunaan sarana teknologi dalam proses belajar mengajar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa teknologi itu sangat dibutuhkan untuk saat ini Pak, apalagi di musim pandemi ini Pak. Kira-kira masalah-masalah belajar dalam pandemi ini banyak sekali apabila mau dijabarkan satu persatu. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga teknologi itu kurang begitu dimanfaatkan Pak dalam proses belajar mengajar itu Pak? Iya. Yang mempengaruhi hal itu Pak, yang pertama karena sarana prasarana. Ya, ketersediaan teknologi itulah yang belum bisa memadai untuk digunakan. Yang berikut, ada sebagian besar para pengajar atau guru itu yang belum bisa mengoperasikan teknologi tersebut. Jadi hal itu juga Pak bisa mempengaruhi kenapa banyak atau siswa yang tidak bisa menggunakan teknologi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya terkait masalah wawancara, sangat membantu sekali jawaban dari Bapak untuk mengeksplorasi masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah kita. Terima kasih Pak, selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mewawancarai orang tua siswa selaku narasumber dalam eksplorasi penyebab masalah. Dalam hal ini saya sudah berada dengan beliau, Pak, terkait masalah sebab-sebab belajar itu, sebab-sebab yang terjadi masalah-masalah belajar itu, diantaranya adalah kurang terjalinnya komunikasi atau hubungan yang baik antara orang tua dan juga guru. Kira-kira apa yang menyebabkan Pak sehingga hubungan orang tua dan guru itu kurang harmonis sehingga hasil belajar anak itu tidak maksimal di sekolah? Oh iya Pak, kalau menurut saya itu apa ya Pak? Mungkin karena saya ini terlalu sibuk bekerja, Ya, sehingga tidak memperhatikan belajar anak begitu. ya, Dan yang kedua, karena kami orang tua ini, pemahaman kami orang tua ini bahwa ya tugas mengajar itu guru di sekolah. Makanya kami orang tua ini hanya fokus di kerja saja. Yang penting anak ke sekolah sudah habis. Entah dia nanti ada tugas atau bagaimana. Tambah lagi kalau kita sudah pulang kerja, capek, lelah, sudah pulang sudah istirahat, tidak sibuk lagi dengan anak punya tugas. Kalau menurut saya mungkin itu Pak Guru. oh iya, terima kasih. Berarti yang pertama yaitu Bapak sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan waktu belajar anak. Kemudian bahwa sebenarnya tingkat kepercayaan Bapak juga, Iya. tetapi itu juga berdampak terhadap hasil belajar anak. Iya. Terima kasih Pak Iya. waktunya untuk Iya, Pak Guru. untuk wawancara ini. Iya.